Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'idun. Ayyuhal hadirin wal hadirat. Kita jumpa lagi dengan channel Guru Pejuang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang tugas PPG saya dalam jabatan tahun 2021 tentang lokakarya, yaitu pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di kesempatan ini saya mengucapkan dulu lafaz basmalah untuk memulai video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang RPP yang menjadi tugas kami di Lokakarya. Selanjutnya, berikut adalah komponen-komponen dalam RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu mencakup 13 komponen, antara lain identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kemudian mencakup tema dan subtema, kemudian yang ketiga kelas dan semester, selanjutnya materi pokok, alokasi waktu, kemudian tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran. Itu yang ke-13. Ini akan saya jelaskan satu-satu mulai dari awal. Pertama, kita rancang dulu apa yang akan kita lakukan untuk membuat RPP. Kita buat judul besar dulu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya kita isi identitas satuan pendidikan. Kebetulan saya mengajar di MAN 1 Sumbawa Barat, maka di sini saya letakkan identitas satuan pendidikannya adalah MAN 1 Sumbawa Barat. Selanjutnya mata pelajaran saya yang saya ampu adalah mata pelajaran bahasa Arab kelas 10 semester ganjil. Kemudian materi pokoknya adalah tentang at-tahiyat wa ta'aruf, spesifik subtemanya adalah al-qiraah dan al-kitabah. Selanjutnya alokasi waktu, saya mendapatkan untuk alokasi waktu ini 4 jam pelajaran kali per jamnya 45 menit. Selanjutnya di sini tetap dimasukkan sesuai dengan aturan KMA bahwa KI tetap dimasukkan untuk mata pelajaran PAI dan PPKN. PAI di sini mencakup bahasa Arab juga. Selanjutnya KI ada 4, ada KI 1, 2, 3, 4. Dijabarkan lagi oleh kompetensi dasar dan indikator. Nah, KD di sini saya mengambil KD 3.1 dan 4.1, lalu dijabarkan lagi di indikator pencapaian kompetensinya ada 7 indikator. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus sinkron dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, karena inilah yang akan dijadikan patokan menjadi tujuan utama kita mengajar siswa ini. Tujuannya ngapain atau tujuannya mau apa. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka siswa itu dapat apa? Dapat menjelaskan apa? Kemudian siswa dapat mengemukakan apa? Siswa dapat menjelaskan bentuk, makna, fungsi dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk tujuan dari pembelajaran bahasa Arab pada materi pokok at-tahiyat wa ta'aruf. Selanjutnya kita lampirkan juga materi pembelajaran. Kalau di atas tadi itu materi pokoknya apa? Misalnya temanya tentang at-tahiyat wa ta'aruf. Maka materi pembelajaran yang kita ajarkan harus sinkron dengan materi pokok. Di sini materi pembelajarannya tentang qiraah, at-tahiyat wa ta'aruf. Kisahnya tentang Muhammad. Selanjutnya pendekatan model dan metode. Pendekatan selalu menggunakan saintifik karena ini sesuai dengan abad 21, yaitu semua pembelajaran adalah pembelajaran saintifik. Pendekatannya pendekatan saintifik atau ilmiah. Selanjutnya modelnya saya menggunakan 2, ada discovery learning sama cooperative learning, karena nanti 4 jam pelajaran ini saya memakai 2 unsur penilaian, yaitu terjemahan sama qiraah.
Selanjutnya metode. Nah, metode di sini ada beberapa yang saya gunakan, ada modeling, kemudian ada sama'iyah karena nanti ada beberapa qiraah yang akan saya bacakan, kemudian ceramah ini penjelasan untuk memotivasi siswa, kemudian tanya jawab untuk untuk feedbacknya refleksi para siswa. Selanjutnya media, alat atau bahan dan sumber belajar. Media di sini saya menggunakan audio dan visual karena nanti ada anak-anak saya minta di pendahuluan itu menonton YouTube dulu. Sebelum nonton YouTube mereka saya berikan soal pretest dulu begitu. Selanjutnya bahannya atau alatnya ada laptop yang digunakan sama LCD proyektor untuk menampilkan video sama soal pretest. Kemudian saya juga menggunakan papan tulis jika nanti ada beberapa peserta yang kesulitan dalam bentuk pengucapan atau tulisan kosakata dari teks qiraah. Kemudian spidol ini pasangannya sama papan tulis. Selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar saya menggunakan video YouTube yang saya buat sendiri. Ya, sekalipun sederhana tapi harapan saya bisa menarik siswa mengamati video itu dan mendengarkan apa saja kosakata dan arahan dari video itu. Kemudian sumber utama yang kedua adalah buku bahasa Arab kelas 10 MA. Ini sesuai dengan edaran KMA nomor 183 tahun 2019. Selanjutnya akses internet jika ini sewaktu-waktu diperlukan, misalnya kamus, ada beberapa siswa yang tidak mengetahui bisa kita buka internet untuk mengetahui artinya lewat internet. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran di sini ada pertama pendahuluan kurang lebih 15 menit. Di sini sudah include termasuk pretest yang saya berikan. Kemudian kegiatan inti ada 150 menit. Nah, di sini di kegiatan inti itu terlaksanalah cooperative learning sama discovery learning begitu. Kemudian kegiatan ketiganya adalah penutup kurang lebih 15 menit, termasuk di sini ada penguatan dan umpan balik atau refleksi bagi peserta didik hasil dari yang mereka capai dari kegiatan KBN itu apa saja begitu. Kemudian unsur terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Setelah mereka mendapatkan penjelasan dan lain sebagainya, maka unsur apa saja yang akan dinilai. KI 1 dan KI 2 biasanya dia pasti pengamatan dan observasi, ini dilakukan oleh guru, nanti ada lembarnya di bawahnya akan kita jelaskan. Kemudian KI 3 ini yang tes tulis, ada pretest yang saya berikan di awal, kemudian ada soal pilihan ganda nanti di akhir atau post testnya. Tugas mandiri yang tadi bisa jadi mandiri dan kelompok, ini maksudnya anak-anak membaca, kemudian ketika kelompok mereka menerjemahkan secara kelompok. Kemudian KI keempat ini proyek atau prakteknya peserta didik, terlaksananya keterampilan. Jadi keterampilan membaca dan keterampilan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok tentang terjemahan teks qiraah. Selanjutnya di sini ada lampiran-lampiran. Nah, lampiran ini menggambarkan tentang penilaian tadi. Ada lampiran 1 tentang penilaian sikap, yaitu menggambarkan KI 1. Di sini kenapa masih kosong? Karena ini belum terlaksana. Ini adalah rencana saya mengajar pada saat peer teaching nanti di Lokakarya PPG dalam jabatan 2021. Jadi ini masih kosong, nanti ketika saya praktek baru akan terisi, ada 4 aspek penilaiannya nanti. Aspek 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu tertinggi, dia sangat baik begitu. Selanjutnya ada lampiran ketiga nih, saya memang ajak. Kalau lampiran 3 berarti dia proyek masuk di KI 4. Ada observasi praktek qiraah, berarti mereka mempraktekkan qiraah akan diamati begitu. Selanjutnya ini ada observasi pada kegiatan diskusi karena 2 tadi yang kita pakai, ada praktek sama diskusi. Selanjutnya ada penilaian kognitif. Nah, ini yang 3 soal tadi, yang ada pretest, tes tulis sama tes uraian. Ini sudah kita atur level kognitif dan sebagainya. Kemudian tes esainya juga seperti itu. Ini soalnya sudah terlampir, ada soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Ini tes tertulisnya. Kemudian ini soal esainya ada 5 soal. Selanjutnya lampiran kedua, ini scoring untuk nilai tertulis, pilihan ganda dan esai. Ini selanjutnya, Bu, kenapa kok masih kosong? Karena di sini memang belum terlaksana dan akan dilaksanakan pada saat peer teaching nanti.
gitu. Ini sudah ada ketentuannya berapa skor untuk esai, berapa skor untuk PG karena dia mencapai 100 untuk dua unsur penilaian atau dua komponen penilaian ini. Selanjutnya ada draft penilaian pretest. Nah, tadi pretest di awal itu juga sebagai gambaran pengetahuan siswa tentang materi sekalipun mereka belum mendapatkan materi. Jadi anggap aja sebagai pemanasan otak gitu. Nah, ya, karena kita juga mengalaminya di PPG seperti itu. Setiap ada modul baru maka kita diberikan soal pretest. Nah, ini soalnya ada 8 yang saya buat seperti di contoh di PPG ya, dengan harapan kemampuan siswa dapat kita ukur dari sini sebelum mereka masuk ke materi. Siapa tahu ada yang sudah belajar, ada yang belum begitu. Baik, ada 8 soal. Ini ada nomor 8-nya. Tingkatannya juga berbeda-beda, ada yang mudah, sedang, dan sulit gitu. Selanjutnya ini adalah draft penilaian psikomotorik untuk keterampilan. Semoga bisa dipahami. Ini juga masih kosong karena akan dilaksanakan penilaian pada saat peer teaching begitu. Harapan kami apa yang kami jelaskan ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk channel Guru Pejuang. Semoga channel Guru Pejuang ini semakin berkembang dan memberikan manfaat untuk masyarakat seluruh Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Arab, bahasa Al-Quran begitu. Baik, semoga jelas apa yang saya sampaikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku syukuran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.